Nama-nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan gelarnya. Muhammad bin Jubair bin Mut'im meriwayatkan dari bapaknya bahwasanya Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku memiliki banyak nama, aku adalah Muhammad Ahmad Al-Mahi, yang menghapus kekufuran dengan izin Allah, Al-Hasyir, yang mengumpulkan manusia di bawah kakiku dengan izin Allah, Al-Aqib, tidak ada seorang pun setelahku. Dan Allah telah memberi nama beliau Rauf Rahim." Hadis riwayat Muslim. Pendapat Imam Nawawi tentang sanad Rasulullah, "Aku adalah Al-Mahi, yang menghapus kekufuran dengan izin Allah." Para ulama berpendapat bahwasanya yang dimaksud menghapus kekufuran adalah menghilangkan kekufuran dari negeri Makkah, Madinah, dan negeri Arab lainnya, serta menghilangkan segala hal yang mencegah beliau di dunia ini. Beliau juga berjanji akan mewujudkan hak-hak umatnya. Para ulama berpendapat bahwa penghilangan di sini bersifat umum. Artinya, beliau muncul dengan bukti dan kemenangan, sebagaimana firman Allah, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Quran Surat Al-Fat, 48 ayat 28. Hadits lain juga menjelaskan bahwa kata penghapus di sini artinya setiap kejelekan orang-orang yang mengikuti beliau akan dihapus. Jadi, inilah yang dimaksud dengan menghilangkan kekufuran. Sebagaimana firman Allah, "Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu." Quran Surat Al-Nafal, 8 ayat 38, dan dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Islam menghancurkan ajaran sesat sebelumnya, hadis riwayat Muslim. Adapun sabda Rasulullah, "Aku adalah pengumpul yang seluruh manusia dikumpulkan atas jejakku." Maksudnya beliau dikumpulkan dahulu sebelum manusia yang lain. Hal ini sesuai dengan riwayat yang lain, manusia akan dikumpulkan di bawah telapak kakiku. Kemungkinan juga berarti dikumpulkan pada saat beliau berdiri dengan munculnya tanda-tanda hari berkumpul sebagai isyarat bahwa tidak ada nabi dan syariat setelah beliau. Adapun kata Al-Aqib, beliau menafsirkan dalam hadits yang berarti tidak ada nabi yang datang setelahnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Haris mengatakan bahwa yang tampak dari teks adalah Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku memiliki 5 nama yang khusus, tidak ada seorang pun sebelumku yang menyamainya, bahkan para pembesar umat sebelumku." Iyad mengatakan bahwa Allah menghapus nama-nama ini yang berarti bahwa dia tidak memberi nama seorang pun dengan nama tersebut sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja, sebagian masyarakat Arab memberi nama anak mereka, Muhammad mendekati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dikarenakan mereka mendengar dari para dukun dan rahib bahwa seorang nabi akan diutus di masa ini, yang diberi nama Muhammad. Akibatnya, mereka berharap keturunan merekalah yang diangkat sebagai nabi. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah adalah orang yang jujur dan dibenarkan kejujurannya. Dalam kitab Taurat tertulis, "Sesungguhnya ia adalah bagian dari kaum yang tidak bisa baca tulis dan namanya adalah Mutawakil." Sebagian namanya adalah Al-Amin, bahkan masyarakat Quraisy sendiri telah memanggil dengan nama itu sebelum kenabiannya. Sebagian namanya juga adalah Al-Fatih dan Katsam. Ali bin Zaid bin Jatan mengatakan bahwa ingatlah sebaik-baik syair yang telah dilantunkan orang Arab, mereka melantunkan apa yang dilantunkan Abu Talib untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah muncul dari namanya untuk diagungkan, maka, yang memiliki arsi adalah Muhammad. Sedang ini adalah Muhammad, sebagian dari nama beliau juga adalah Al-Makfi, Nabiyu Taubah, dan Nabiyu Rahmah. Abu Musa Al-Asy'ari meriwayatkan bahwa Rasulullah memberi nama dirinya seraya bersabda, "Aku adalah Muhammad Ahmad Makfi, Nabiyu Taubah, dan Nabiyu Rahmah." Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi mengatakan bahwa yang dimaksud Nabiyu Taubah, Nabiyu Rahmah, dan Nabiyul Marhamah adalah beliau datang dengan membawa ajaran bertobat dan berkasih sayang. Allah berfirman, "Tetapi berkasih sayang sesama mereka." Quran Surat Al-Fat, 48 ayat 29. Dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Quran Surat Al-Balad, 90 ayat 17. Dalam riwayat lain disebutkan, Nabiul Malahim. Hal ini disebabkan beliau diutus dengan membawa perintah perang. Para ulama mengatakan bahwa pembatasan nama-nama meskipun beliau memiliki nama yang lain karena nama tersebut terdapat dalam kitab-kitab umat terdahulu.
Sebagian nama beliau ada dalam Al-Quran tanpa ada perbedaan pendapat adalah As-Syahid, Al-Mubashir, An-Mazir Al-Mubin, Ad-Daillah, As-Siraj Al-Munir, Al-Muzakir, Ar-Rahmah, An-Nimah, Al-Hadi, As-Syahid, Al-Amin, Al-Muzamil, Al-Mudasir. Dalam hadis Amr bin As disebutkan bahwa nama beliau adalah Al-Mutawakil, As-Syafi, Al-Musyafa, As-Sidik, dan Al-Masyduk. Ibnu Dahiyah mengatakan bahwa dalam hal nama Rasulullah sebagian dari ulama mengatakan bahwa nama-nama Nabi itu sejumlah nama-nama Allah, yaitu 99 nama. Adapun gelar beliau adalah Abu Qasim. Sebab anak paling besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Qasim. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah apakah anak tersebut meninggal sebelum diutus menjadi Nabi atau setelahnya. Anas meriwayatkan bahwa suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di pasar. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Wahai Abu Qasim." Nabi pun menoleh seraya bersabda, "Berilah nama dengan namaku, tetapi jangan bergelar dengan gelarku." Hadis riwayat Bukhari.